Halo Sobat Garuda, selamat datang di Warta Timnas, rumahnya semua kabar panas, gosip hangat, dan cerita seru seputar sepak bola kebanggaan kita, Timnas Indonesia. Hari ini, kita bakal ngebahas tuntas update terbaru, mulai dari jadwal krusial Timnas U23 di Piala AFF, rencana diam-diam Coach Patrick Kluivert, sampai rumor bursa transfer pemain diaspora yang lagi jadi rebutan klub Eropa. Pastikan kalian pantengin video ini sampai habis, karena di akhir ada info penting yang nggak boleh kalian skip. Jadi duduk manis, siapin kopi, dan mari kita mulai kabar terbaru hari ini hanya di Warta Timnas. Sobat Garuda, segmen pertama ini datang dari skuad muda kebanggaan kita, Timnas Indonesia U23. Jadi, di tengah panasnya bursa transfer dan persiapan tim senior, tim muda kita juga nggak mau kalah sibuk. Mereka lagi matengin strategi buat tampil di Piala AFF U23 yang akan digelar pertengahan Juli ini. Skuad Garuda Muda bakal main di grup A, bareng Malaysia U23, rival bebuyutan yang selalu bikin tensi di lapangan nggak pernah turun. Laga pembuka bakal dihelat di Stadion Gelora Bung Karno dan tiketnya udah laris manis. Gak heran sih, soalnya publik udah nggak sabar lihat performa pemain-pemain muda kayak Marcelino Ferdinand, Arhan Kaka, dan beberapa wajah baru yang mulai unjuk gigi di level Asia Tenggara. Yang bikin makin deg-degan, match melawan Malaysia ini diprediksi jadi penentu nasib kita di fase grup. Kalau lolos mulus, jalan ke semifinal tinggal selangkah lagi. Jangan lupa, jadwal lengkapnya udah dirilis dan sebagian besar pertandingan bakal tayang live di TV nasional dan beberapa platform streaming. Jadi, siapin waktu, ajak teman-teman nobar, dan ramaikan stadion kalau kalian kebetulan dekat GBK. Dukungan kalian jadi bahan bakar semangat, bro! Kita geser ke kabar menarik dari coach anyar kita, Patrick Kluivert. Nama Kluivert sendiri udah nggak asing di telinga fans bola Eropa. Legenda Belanda yang sekarang punya PR besar, bahwa Timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia. Baru-baru ini, kabarnya Coach Patrick lagi intens mantau striker-striker lokal buat nemuin tandem ideal buat Ole Romeni. Ternyata, di sela-sela latihan tertutup kemarin, Kluivert cukup terkesan sama performa salah satu striker muda yang katanya punya naluri gol tajam banget. Emang siapa? Sayangnya, identitasnya masih disimpan rapat. Tapi cluenya, pemain lokal, masih muda dan pernah bikin kejutan di Liga 1 musim lalu. Wah, bisa jadi ini sinyal regenerasi lini depan timnas yang udah lama dinanti. Striker lokal dengan finishing klinis emang jadi salah satu puzzle yang harus cepat diselesaikan. Kita semua tahu, di laga-laga krusial, finishing sering jadi PR. Jadi, kalau beneran ada duet baru untuk Romeni, semoga chemistry-nya langsung klop. Kita tunggu siapa nama yang bakal diumumkan resmi, pantengin terus karena ini bakal jadi kabar besar. Nah, kalau segmen ini datang dari ranah bursa transfer, siapa lagi kalau bukan Jay Itzes, bek tangguh yang performanya makin stabil di Eropa. Setelah musim lalu tampil konsisten, nama Itzes ternyata menarik perhatian lebih dari satu klub Serie A. Sassuolo jadi yang paling serius, bahkan kabarnya siap menelikung Udinese yang lebih dulu pasang bid. Buat Timnas Indonesia, punya pemain bertahan yang main rutin di Eropa jelas kabar baik. Mentalitasnya kebawa ke skuad Garuda, apalagi posisi bek sering jadi sorotan. Itzes bisa jadi tembok kokoh di lini belakang kita pas babak keempat kualifikasi Piala Dunia nanti. Menariknya, Itzes juga udah mulai jadi inspirasi pemain muda. Banyak talenta lokal yang sekarang ngimpi bisa menembus Liga Eropa seperti dirinya. Semoga transfernya ke Sassuolo berjalan lancar dan semoga jam terbangnya makin nambah.
Kita doakan Jay tetap bugar dan makin siap bela merah putih di laga-laga penentu. Dari Eropa, kita terbang ke Asia Tenggara. Kabar keempat datang dari Shane Patinama, pemain keturunan yang memutuskan pindah jalur karir. Setelah sempat merumput di Liga Belgia, Shane resmi bergabung ke Buriram United, salah satu klub raksasa Thailand. Keputusan ini bikin banyak fans kaget, tapi juga optimis. Bagi timnas, Shane tetap jadi aset penting di sektor sayap. Main di Thailand berarti dia bakal dapat menit bermain lebih stabil, adaptasi cuaca lebih dekat dengan Indonesia, plus atmosfer sepak bola yang mirip. Banyak yang berharap Shane bisa menjaga performanya, apalagi Buriram rutin tampil di Liga Champions Asia, jadi intensitas laganya tetap tinggi. Selamat datang di Asia Tenggara, Shane. Kita tunggu kontribusi terbaikmu buat Merah Putih. Semoga makin padu dan fit saat timnas bertarung di level regional dan internasional. Terakhir, tapi nggak kalah penting, timnas Indonesia resmi melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Drawing udah dijadwalkan, dan ini bakal menentukan siapa lawan berat kita selanjutnya. Euforia lolos ke ronde ini masih terasa, tapi perjuangan justru makin berat. Tim pelatih udah pasang target realistis, semua pemain harus disiplin, kondisi fisik prima, dan mental siap tempur. Lawan-lawan kita nanti bisa dari Asia Timur atau Timur Tengah yang kualitasnya udah teruji. Tapi kalau Garuda bisa main konsisten dan percaya diri kayak kemarin lawan Irak atau Vietnam, peluang tetap terbuka. Yang pasti, dukungan kalian, Sobat Garuda, jadi suntikan energi. Jadi terus ramaikan stadion, tonton siaran langsungnya, dan jadilah saksi sejarah perjalanan Merah Putih menuju Piala Dunia. Nah Sobat Garuda, itu dia rangkuman kabar panas Timnas Indonesia hari ini. Mulai dari skuad U23 yang siap tempur di Piala AFF, Coach Kluivert yang cari striker lokal tajam, sampai saga transfer pemain diaspora kita. Semua demi satu mimpi, bikin Timnas makin kuat dan bikin kita bangga. Jangan lupa, kalau kalian suka update kayak gini, tekan tombol like-nya sekarang juga. Share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang dukung Garuda. Dan pastikan kalian subscribe channel ini, aktifin loncengnya supaya nggak ketinggalan kabar terbaru seputar sepak bola nasional. Terima kasih udah nemenin sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya, dan salam Garuda di dadaku.